Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mbak Nanda, terlebih dahulu saya sampaikan dulu terima kasih kepada Mbak Nanda ya sudah membuka pagi hari kita ini dengan semangat, apalagi tambah pantun tadi itu. Cakep tuh tadi ada yang chat ya, Pak Harun ya, Pak Harun Faiza. Oke, nah terima kasih kepada KMMB yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya. Jadi saya melihatnya ini hanya sebagai sharing saja karena saya lihat di sini pesertanya luar biasa nih sudah S2, S3, pasti ini para businessman, businesswoman yang memang punya visi yang sangat tinggi gitu ya. Karena kalau kita bicara IPO nggak sembarangan orang, nggak sembarangan pengusaha yang punya visi sebesar itu. Ada yang melakukan bisnis ya, ya sudahlah yang penting jalan dan tidak apa-apa itu juga bagus gitu. Tapi ada juga yang mau sampai IPO yang berarti ketika perusahaan mau IPO, perusahaan itu punya komitmen untuk menjadi perusahaan yang lebih besar lagi karena salah satu tujuan IPO kan tentu mendapatkan permodalan untuk ekspansi seperti itu ya. Kemudian juga punya komitmen untuk menerapkan compliance dan juga government yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tertutup gitu. Tentu bukan hanya sekedar keinginan, tapi juga itu adalah suatu kewajiban yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi saya sampaikan di sini bahwa saya sifatnya adalah sharing berdasarkan tentu ilmu yang saya dapatkan dan juga pengalaman saya berkarir sebagai corporate and compliance lawyer kurang lebih selama 10 tahun yang mendampingi proses IPO, yang menjadi salah satu konsultan yang penunjang pasar modal dalam pelaksanaan IPO seperti itu. Oke, nah jadi saya ketika menerima nih penawaran dari KMM, penawaran bukan penawaran sebenarnya mendapatkan em, iya sih diskusi saya dengan KMMB mengenai penting nggak sih strategic legal and compliance untuk IPO readiness gitu ya. Nah, saya tertarik sekali dengan kata-kata strategic legal and compliance sebenarnya nih Mbak Nanda gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya kita bicara strategik, berarti kita berbicara mengenai hal yang sifatnya komprehensif, integrasi ya, integrasi yang luar biasa, integrasi yang komprehensif antara seluruh divisi dalam perusahaan sehingga legal dan divisi-divisi lainnya tersebut bisa saling bersinergi untuk menghasilkan suatu kebijakan bagi perusahaan dan bahkan mempertahankan going concern perusahaan seperti itu. Jadi ini sangat penting oleh dimiliki oleh pengusaha maupun perusahaan. Lalu yang kedua, ini penting juga karena kita tahu dunia bisnis itu sedang berubah dengan sangat cepat. Begitu pula dengan perizinan berusaha nih Mbak Nanda. Kebetulan kemarin saya sempat brainstorming dengan tim KMMB juga bahwa baru saja terbit kalau di sektor perizinan berusaha ya, sebelumnya kan kita punya PP nomor 5 tahun 2021 yang menjadi pijakan OSS RBA seperti itu. Kemudian pada bulan Juni kemarin, PP nomor 5 tahun 2021 itu dicabut dengan PP nomor 28 tahun 2025 di bulan Juni gitu. Nah, karena PP biasanya peraturan yang kurang teknis, diperlukan satu peraturan turunan, yaitu biasanya dituangkan dalam peraturan kepala BKPM. Kalau dulu nomor 4 dan 5 tahun 2021. Nah, yang menarik bahwa pada minggu ini sudah bisa diakses peraturan kepala BKPM nomor 5 tahun 2025 yang merupakan peraturan teknis terbaru dari sistem OSS RBA. Ini saya harus garis bawahi OSS RBA karena kalau kita bicara legal and compliance saat ini, gitu ya. Nanti kita akan bicara mengenai ada compliance dan juga ada good corporate governance. Kalau kita bicara compliance, konteksnya ke pemerintahan saat ini karena OSS RBA adalah sistem satu pintu perizinan berusaha, maka ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk kita soroti ketika kita mau mengetahui apakah kita sudah komplain atau tidak. Mengapa demikian? Karena dalam sistem OSS RBA nanti ada rapot Bapak Ibu kepatuhan pelaku usaha. Jadi rapotnya itu ada yang tidak baik, kurang baik, baik ataupun sangat baik. Dan raport ini yang dijadikan dasar oleh satu pemerintah regulator untuk melihat apakah perusahaan tersebut comply gitu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu akan melaksanakan IPO, maka saya sebagai salah satu tim dari profesi penunjang pasar modal, pasti saya akan mengecek dulu ke sistem OSS RBA-nya. Setidak-tidaknya untuk menilai legal and compliance-nya, untuk perizinannya ya, sebelum kita masuk ke tahapan good corporate governance nanti. Jadi saya akan lihat dulu, oh ternyata kalau di OSS-nya di situ kurang baik, setidak-tidaknya saya bisa dapat gambaran perusahaan ini sudah sampai di tahap mana. Apakah sudah siap untuk naik tingkat lagi ke PT TBK yang nantinya
dibutuhkan compliance yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa kalau kita bicara strategi compliance, maka kita butuh komprehensif antar divisi di dalam perusahaan, tidak hanya legalnya saja. Karena dalam sistem OSS nanti akan saya jelaskan bahwa kalau dulu kita mengajukan izin hanya perlu submit anggaran dasar, hanya perlu submit surat pernyataan direksi dan lain-lain. Tapi kalau sekarang perusahaan wajib untuk memasukkan data-data keuangan atau rencana keuangan mulai dari rencana investasi, modal tetap, modal kerja, kapasitas produksi dan lain-lain. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti nanti untuk bisa comply dalam sistem OSS RBA setidak-tidaknya perusahaan menjadi wajib untuk mengintegrasikan yaitu tim finance, tim legal, dan juga tim operasional untuk memastikan bahwa seluruh data yang dimasukkan ke dalam sistem perizinan berusaha itu valid dan nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga menarik nih Mbak Nanda dan Bapak Ibu sekalian. Sistem OSS RBA yang dulu itu fokusnya pada pemberian izin saja. Tapi kalau sekarang sistemnya sudah fokus pada pengawasan juga. Jadi fungsi pengawasan diperkuat pada sistem yang sekarang. Melalui sistem OSS RBA, Kementerian Investasi dan BKPM, dan juga lembaga lainnya, departemen-departemen atau kementerian hukum, kementerian perindustrian atau kementerian pengampu dari bidang usaha tersebut melakukan evaluasi berdasarkan data yang ada dalam OSS RBA gitu. Jadi nah kalau sekarang kalau perusahaan tidak tidak level up nih, tidak level up dalam hal compliance-nya gitu ya, maka itu akan sangat susah dengan sistem perizinan yang sekarang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau dulu dan juga bagi investor ya, Mbak Nanda dan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu perusahaan hanya cukup punya laporan keuangan yang rapi, yang penting dia masuk ke konsultan keuangan gitu ya, akuntan yang tersertifikasi, keuangannya rapi, fundamentalnya bagus, maka investor oke, saya akan invest di situ gitu. Tapi kalau sekarang enggak, orang-orang melihat perizinan ini licensing, terus good corporate governance menjadi satu core yang sangat penting bagi pelaku usaha. Karena apa? Kalau tidak ada izin, maka dia tidak bisa melakukan usaha gitu ya. Sebaik apapun omsetnya, sebagus apapun manajemen keuangannya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dan harus dijadikan perhatian bagi pelaku usaha yang memang mau melaksanakan initial public offering ke publik. Apalagi kalau kita sudah masuk ke penilaian dari otoritas jasa keuangan dan juga bursa. Nah, kita lanjut dulu, Mbak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa karena ini sangat penting, legal compliance ini secara berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya berpraktik sebagai konsultan hukum, saya melihat setidak-tidaknya ada 4 nih legal maturity model di perusahaan. Apa maksudnya legal maturity model? Maksudnya adalah posisi perusahaan dalam mengelola compliance-nya, dalam mengelola perizinannya, legalnya, good corporate governance-nya nih Mbak Nanda dan rekan-rekan. Nah, kalau perusahaan ingin melaksanakan IPO, let's say ada satu perusahaan yang saat ini 2025 menetapkan bahwa tahun 2027 akan melaksanakan IPO, maka dari sisi legal saat ini tim legal dari perusahaan harus bisa mengidentifikasi sebenarnya tingkat kematangan pengelolaan compliance-nya itu di tahap apa. Di sini saya ada bagi menjadi 4. Yang pertama adalah basic, yang kedua structured, ketiga integrated, dan yang keempat ada strategic. Ini masing-masing ada karakteristiknya. Kalau kita bicara maturity basic, itu artinya perusahaan kepatuhannya sifatnya administratif saja. Administratif dalam arti, oh saya memiliki bidang usaha atau KBLI seandainya 56111 gitu ya, maka saya butuh izin A, B, C. Maka cukup itu saja yang akan dia ambil karena fokus utamanya adalah perusahaan bisa menjalankan kegiatan usaha. Izinnya lengkap, tapi tidak ada fungsi kontrol. Jadi bisa-bisa nih nanti perusahaan izinnya sudah habis masa berlakunya, dia nggak nyadar gitu ya, karena masih fokus pada bisnisnya. Dan ini masih merupakan menurut saya hal yang wajar-wajar saja, karena biasanya perusahaan dengan kepatuhan basic ini adalah perusahaan-perusahaan baru yang memang masih fokus untuk pengembangan bisnis dibandingkan dengan legalitas. Nah, paradigma yang ada pada perusahaan dengan legal maturity model basic ini menganggap legalitas itu sebagai beban. Makanya dia tidak mau moving forward atau beyond the minimum standarnya lah gitu ya. Tapi ketika perusahaan sudah mulai berkembang, pegawai sudah makin banyak gitu ya. Let's say kalau seandainya perusahaan sudah punya 10 saja karyawan, setidak-tidaknya dia harus bikin peraturan perusahaan
gitu. Nah, maka dia akan mulai nih membentuk SOP, membentuk peraturan internal, peraturan eksternal gitu ya. Nah, ini biasanya untuk perusahaan yang memang sudah agak lebih matang dan sudah tahu gitu ya bahwa selain daripada izin ada aturan-aturan lain yang harus ditepati gitu ya, yang harus dipenuhi. Nah, biasanya perusahaan ini memiliki compliance register. Apa sih compliance register itu? Maksudnya dia sudah membuat daftar perizinan yang dia miliki, kemudian daftar kapan dia harus melaksanakan RUPS tahunan, kapan dia RUPS luar biasa, kapan dia harus melaksanakan atau memperbaharui peraturan perusahaan. Dia sudah ada compliance registernya. Jadi sudah mulai terdokumentasi. Kemudian kita masuk ada yang integrated. Nah, ini tahap berikutnya. Nah, kalau kita masuk ke tahap integrated, artinya kalau di tahap structure tim legal bekerja sendiri, tim finance bekerja sendiri. Tapi kalau di integrated biasanya tim legal, tim finance, tim HR, tim mungkin operasional gitu ya, itu sudah bersinergi untuk memastikan bahwa seluruh perizinan berusaha, seluruh persyaratan good corporate governance sudah terintegrasi seluruhnya. Biasanya perusahaan memiliki dashboard compliance nih dan tidak saling masa bodoh nih antar divisinya gitu ya. Jadi finance concern kalau harus lapor LKPM berarti datanya harus sesuai dengan laporan keuangan gitu. Kalau harus lapor LKPM yang jadi tanggung jawab legal berarti sorry LKPM itu laporan kegiatan penanaman modal ya Bapak Ibu sekalian. Berarti HRD harus menyediakan data yang valid. Seperti itu. Tapi di tahap integratif ini sudah terintegrasi. Tapi sekali lagi dia hanya berfungsi sebagai compliance internal perusahaan saja, belum dijadikan strategi perusahaan untuk going concern atau bahkan dijadikan strategi untuk marketing. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara strategi compliance, maka kepatuhan itu sudah menjadi budaya dan menjadi strategi, Bapak Ibu. Jadi kepatuhan itu dijadikan leverage bagi perusahaan untuk meningkatkan value-nya di mata investor maupun di mata publik. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar saya harus katakan sekarang sistem perizinan berusaha Indonesia sekarang yang kita bisa akses melalui sistem OSS RBA sebenarnya mengharuskan perusahaan memiliki legal maturity model yang integrated. Mengapa saya katakan demikian? Karena tadi saya sudah sempat jelaskan di awal. Bapak Ibu ketika mau mengajukan izin usaha yang baru, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi rencana investasi. Rencana investasi tersebut nantinya akan diminta Bapak Ibu mengisi modal tetap, modal kerja, jumlah karyawannya, kapasitas produksinya bukan hanya kapasitas produksi untuk bendanya saja atau jasanya saja dalam beberapa izin tertentu kapasitas per mesinnya Bapak Ibu. Bahkan makanya orang operasional juga harus masuk di situ. Seperti itu. Nah, setelah mengisi data-data tersebut, Bapak Ibu setiap 3 bulan, setiap ya 3 bulan sekali gitu ya untuk perusahaan menengah dan besar dan setiap 6 bulan sekali harus melakukan realisasi penanaman modal. Artinya rencana yang dulu sudah pernah dibuat itu harus direalisasikan dan 3 bulan sekali dipantau oleh BKPM. Nah, seringnya nih Bapak Ibu sering terjadi ketika pembahasan LKPM, datanya tidak sinkron, data keuangan tidak sinkron dengan LKPM, data HR tidak sinkron dengan data LKPM dan lain sebagainya. Jadi saya katakan kalau sekarang perusahaan baik yang mau IPO maupun yang tidak IPO tidak-tidaknya laksanakan atau buatlah perusahaan mencapai legal maturity model yang integrated. Artinya seluruh divisi itu saling tahu dan juga saling memahami kepentingan dari compliance tersebut. Sebelum kita masuk ke strategik. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu mau menentukan kapan saya siap akan IPO, coba diidentifikasi dulu. Sekarang legal maturity modelnya seperti apa? Kalau masih basic berarti itu jauh panggang dari api ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu perlu 2-3 tahun lagi nih untuk kejar seluruh mencapai legal maturity yang diinginkan. Seperti itu. Kita lanjut lagi, Mbak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sekarang yang diminta oleh pemerintah perusahaan itu harus bergerak dari kepatuhan yang sebelumnya sifatnya administratif menjadi kepatuhan yang sifatnya strategis. Terlebih kalau ingin
siap melakukan IPO. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara perusahaan yang akan melantai di bursa, maka bukan hanya dilihat dari kinerja keuangan, tapi juga maturity, sistem tata kelola dan kepatuhan. Jadi ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah compliance, yang kedua adalah good corporate governance. Jadi kalau integrated dia mungkin hanya fokus pada compliance-nya saja, izin, persetujuan dan segala macam. Ada juga good corporate governance ini yang mengatur hal-hal yang tidak diatur di compliance, tapi sebaiknya itu diatur untuk memastikan bahwa para stakeholder divisi yang ada dalam perusahaan itu saling bekerja sama. Nah, kemudian investor juga akan menganalisis nih sejauh mana nih perusahaan bisa melakukan mitigasi risiko atas eh, risiko yang muncul dari perusahaan atau dengan risiko pasarnya. Jadi kalau kita bicara IPO readiness bukan hanya kepatuhan aturan, tapi tentang seberapa strategis pengelolaan perusahaan tersebut. Bahkan Bapak Ibu, kalau perusahaan yang sudah IPO gitu ya, atau yang menuju IPO yang sudah besar, mereka tuh ada satu divisi sendiri, yaitu government relations. Nah, ini biasanya itu satu paket tuh, yang namanya legal and compliance dan juga government relations. Kenapa? Karena si government relations ini memastikan perusahaan bisa mengakses pemerintah gitu ya dalam dalam konteks yang wajar supaya perizinan-perizinannya atau kepatuhan-kepatuhannya itu bisa berimbang gitu ya antara kepentingan bisnis dan juga kepentingan kepatuhan pada perusahaan gitu. Jadi paradigma dan implementasi IPO readiness ini sebenarnya bukan hanya kita harus siapkan sebelumnya, tapi itu adalah harus menjadi habit gitu ya. Jadi IPO readiness yang cuma dilihat, oh berarti saya kalau mau melaksanakan IPO untuk saat ini saya harus comply. Nah, kalau hanya berhenti di situ, pasti Bapak Ibu tidak akan bisa sustain nanti di bursa. Karena pada saat di bursa itu akan lebih ketat lagi untuk compliance-nya dan juga good corporate governance-nya Bapak Ibu. Jadi yang saya ingin sampaikan sekarang IPO readiness itu berarti adalah proses dari Bapak Ibu mengambil keputusan untuk melaksanakan IPO sampai dengan nanti Bapak Ibu IPO dan going concern menjadi PT TBK Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu biasanya alasan perusahaan melaksanakan IPO adalah untuk melakukan ekspansi usaha ya. Jadi mereka membutuhkan dana segar dari masyarakat. Jadi ini lebih kepada lebih friendly lah pendanaannya karena yang menjadi investornya adalah pemegang sahamnya sendiri gitu istilahnya, tapi dari publik. Nah, ini memang sangat bagus. Kemudian juga dari sisi branding ketika PT sudah PT TBK tentu dilihat akan lebih bonafit gitu ya karena dianggap mereka sudah memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi gitu. Tapi juga ketika ada trade off nih Bapak Ibu yang harus dijadikan perhatian bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika perusahaan sudah memutuskan IPO, maka biaya kepatuhan akan menjadi semakin tinggi. Ini menarik nih Bapak Ibu kalau pengguna Grab dan juga pengguna Gojek itu Bapak Ibu bisa lihat. Jadi Gojek dan Grab sebelum Gojek ini melakukan IPO, harganya kurang lebih sama. Tapi ketika Gojek sudah melakukan IPO gitu ya, Bapak Ibu lihat komponen-komponen biaya-biaya tambahannya itu lebih banyak lagi ketimbang Bapak Ibu pakai Grab. Ya, memang dalam beberapa kondisi bisa lebih murah gitu ya Gojek sama Grab, tapi secara umum saya lihat Gojek lebih banyak biaya-biaya tambahan selain dari biaya kita mungkin misalnya beli makannya gitu ya atau transportasinya. Nah, itu adalah contoh nyata gitu ya yang bisa kita lihat. Biasanya agak jarang nih perusahaan yang bisa kita lihat bagaimana struktur dari penjualannya setelah IPO. Tapi dari situ kita bisa lihat tuh Gojek setelah IPO lah jadi lebih banyak item-itemnya gitu. Nah, itu adalah konsekuensi karena mereka memang ada biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung ketika sudah menjadi PT TBK. Misalnya jenis kosnya, kalau dulu ketika masih menjadi PT tertutup, kosnya ada audit and reporting, tapi mungkin itu sifatnya internal saja. Atau bahkan dalam beberapa kasus, perusahaan atau pemegang saham memutuskan, sudahlah kita tidak usah pakai eksternal konsultan untuk melakukan audit. Cukup
tim finance-nya saja atau tim hukum internal perusahaan saja. Tapi setelah IPO, audit itu menjadi sangat penting, bahkan menjadi kewajiban tahunan. Yang artinya kan Bapak Ibu harus hire orang-orang baru gitu ya, bukan hanya untuk melakukan auditnya, tapi juga untuk menyusun laporannya. Kemudian ada good corporate governance. Kalau PT tertutup, rata-rata itu pasti tidak, rata-rata sih, rata-rata tidak ada komisaris independen, direktur independen. Tapi setelah IPO ada di bursa, maka akan muncul nih kewajiban-kewajiban adanya komisaris independen dan lain-lain gitu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu ini akan menambah biaya remunerasi Bapak Ibu sekalian. Jadi HPP untuk gaji direktur, gaji komisaris akan semakin tinggi. Kemudian jenis kosnya compliance nih. Kalau sekarang kita PT tertutup ya sudahlah, kalau saya bidang usaha perdagangan saya cuma lapor di LKPM saja karena ke Kementerian Perdagangan paling saya hanya lapor untuk realisasi impor gitu ya, dan itu semuanya tidak berbayar seperti itu. Tapi kalau sudah compliance nanti akan ada laporan OJK, terus ada juga environment dan GCG dan lain-lain. Kemudian juga yang paling penting ketika Bapak Ibu trade off dari IPO ini adalah Bapak Ibu menjadi terbuka, Bapak Ibu. Disclosure menjadi ruh utama dari PT TBK. Mengapa? Karena PT TBK itu dinilai dari seberapa transparannya dia. Mengapa demikian? Karena PT TBK mengelola dana publik dan publik berhak untuk tahu apa saja yang terjadi dalam PT terbuka tersebut. Jadi memang disclosure-nya jadi penting. Misalnya juga RUPS yang biasanya tertutup gitu ya, bahkan suka lewat gitu ya RUPS tahunannya, ya sudahlah nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau PT TBK lewat RUPS tahunannya, apa nggak digetok gitu ya Bapak Ibu ya sama OJK atau sama BI gitu. Atau minimal-minimal kalau sekarang sudah zaman viral gitu ya, investornya yang teriak, kenapa kok tidak ada RUPS tahunan? Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan mau IPO, ada trade-off yang harus Bapak Ibu pertimbangkan nantinya dari sisi legal, yang artinya ada biaya legal yang lebih tinggi yang harus dibuat. Tapi tentu itu juga ada kompensasinya Bapak Ibu ya, kalau memang perusahaan Bapak Ibu perform secara keuangan bagus, secara legal ya reputasinya jadi lebih bagus, harga saham naik gitu ya, fundamentalnya juga mungkin jadi lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Nah, kalau kita bicara strategi compliance, dari tadi saya tekankan yang strategi compliance sesuai dengan tema kita ya. Ini saya melihatnya lebih kepada paradigma gitu. Jadi, kalau kita bicara strategi compliance itu sebenarnya tidak bisa bottom to top tuh Bapak Ibu. Misalnya dari sisi orang legalnya gitu ya, divisi legal yang bilang ke manajemen kita harus punya strategi compliance dan lain-lain, itu susah untuk diimplementasikan. Kalau strategi compliance itu harus hadir dari owner, dari pemegang saham yang kemudian diinternalisasi ke seluruh divisi dalam perusahaan gitu. Karena apa? Strategi compliance itu adalah paradigma supaya perusahaan tidak lagi reaktif terhadap regulasi, melainkan perusahaan menjadikan compliance tersebut sebagai nilai tambah dari perusahaan, sebagai bahan dalam tanda kutip bahan jualan ya perusahaan ke publik, baik itu publik yang pemegang sahamnya sendiri maupun halayak umum gitu yang bukan pemegang saham. Nah, ini berarti kalau udah masuk ke paradigma strategi compliance, kalau perusahaan melakukan legal due diligence itu bukan lagi formalitas, tapi itu adalah blueprint restrukturasi hukum dan tata kelola. Maksudnya apa? Kalau ada due diligence, maka perusahaan akan melihat nih apa yang kurang dari perusahaan dan itu akan dijadikan dasar untuk budgeting ke depan, bagaimana perusahaan meningkatkan kualitinya, meningkatkan kepatuhannya. Kemudian kepatuhan sebagai alat reputasi dan komunikasi pasar gitu. Nah, memang strategi compliance ini tidak spesifik, tidak eksklusif hanya untuk PT TBK saja, Bapak Ibu sekalian. PT tertutup pun sekarang banyak. Saya punya satu klien ya, dia bergeraknya di bidang F&B. Dulu itu ramai nih terkait dengan kewajiban pembayaran royalti ya bagi perusahaan F&B gitu kan, dihitungnya per kursi ini. Nah, memang nih klien saya dia memang pemasarannya sangat bagus, masif dan lain-lain. Tapi kalau untuk compliance sedalam itu mereka merasa kok kayaknya belum perlu gitu ya. Nah, tapi saya sampaikan, nah, nggak bisa. Kebetulan dia lokasinya dari kota Bandung gitu ya. Saya katakan, coba deh, kamu itu jangan melihat compliance-nya sebagai beban. Artinya, kamu bayar royalti, setelah itu kamu jadikan marketing kepada musisi dan lain-lain, kamu bilang kami perusahaan F&B dan lain-lain, kami mendukung industri kreatif untuk terus berkarya dengan pembayaran royalti gitu ya. Jadi dia dapat nih apanya tuh
citra positif dari masyarakat, dari para musisi dan lain-lain gitu. Nah, sejak saat itu, oh ya ternyata mereka menjalankan itu dan ternyata oke juga gitu. Jadi kepatuhan sebagai alat reputasi itu sangat sangat oke juga sebenarnya nih dan bisa diterapkan tidak hanya untuk perusahaan yang ready untuk IPO, tapi juga perusahaan yang mau keep tetap jadi perusahaan tertutup gitu ya. Tapi meningkatkan value perusahaannya secara terus-menerus. Kemudian strategi compliance juga berarti menyelaraskan corporate governance, risk management, dan regulatory reporting dalam satu sistem pengawasan terpadu. Itu yang saya lihat. Harusnya ada komite tersendiri ya. Jadi meeting antar divisi, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya, untuk perusahaan menganalisis sampai sejauh mana nih compliance kita bisa dijadikan strategi ke depan gitu. Baik strategi marketing maupun strategi going concern perusahaan. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Nah, ini adalah ciri utama strategi compliance, Bapak Ibu sekalian. Ada 4 ya. Yang pertama adalah integratif, yaitu lintas fungsi, adaptif terhadap dinamika regulasi, reputasional di mata publik, dan ada transformasional. Jadi dia tidak berhenti pada perbaikan internal saja, tapi dia juga bertransformasi. Nah, ini ada contohnya nih, kalau seandainya integratif berarti hukum, keuangan, dan operasional itu berada dalam satu kerangka kontrol. Contohnya, kalau seandainya laporan realisasi penanaman modal atau LKPM itu match dengan data keuangan dan aktual data proyek gitu ya. Pun nanti orang keuangan pasti punya kepentingan ini hitung-hitungannya juga harus match dengan perpajakan gitu ya Bapak Ibu. Makanya saya sering dapat diminta untuk menjadi trainer, misalnya untuk LKPM, OSS maupun Good Corporate Governance secara keseluruhan, mereka pasti akan mengikut sertakan legal, finance dan juga operasional. Biasanya ada di bawah PGA tuh gitu. Jadi mereka ketika untuk strategic compliance minimal-minimal 4 divisi itu akan ikut dalam training yang kita selenggarakan gitu ya. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Contohnya saat POJK 45 tahun 2024 mewajibkan pengungkapan ESG dan beneficial owner, maka tim compliance langsung mengimplementasikan hal tersebut dalam kontrak dan juga laporan tahunan. Kemudian tadi udah saya jelaskan ya reputasional dan juga transformasional, menghasilkan perubahan tata kelola bukan hanya perbaikan dokumen gitu ya. Jadi kalau dalam proses persiapan IPO, perusahaan tidak hanya memperbaharui anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya, tapi juga menyusun good corporate governance, menyusun SOP-SOP yang mungkin memang diperlukan nantinya. Jadi sudah mulai mirroring kalau di OJK nanti perusahaan publik nanti kira-kira butuh laporan-laporan A, B, C, perusahaan yang menuju IPO sudah mulai melaksanakan lah dikit-dikit gitu ya dari laporan-laporan tersebut. Kita lanjut lagi, Mbak. Dan ini adalah 4 dimensi strategic compliance, 4 bidang utama yang harus dibangun oleh perusahaan. Sekali lagi, membangun ini harus top down, gitu ya. Kalau bottom to top itu susah karena orang yang di bawah ini nggak punya kuasa gitu untuk menarik divisi lain atau memaksa divisi lain untuk memiliki paradigma yang sama. Gitu. Jadi ini adalah 4 bidang utama yang harus dibangun perusahaan, owner, shareholders, dan segala macamnya untuk memastikan strategi compliance itu terimplementasikan. Jadi, legal intelligence artinya kemampuan perusahaan untuk membaca, memahami, dan mengantisipasi perubahan hukum dan regulasi sebelum berdampak langsung pada bisnis. Bapak Ibu ini saya menarik ya. Biasanya saya banyak ketemu perusahaan semua dilimpahkan ke tim finance gitu. Jadi kalau misalnya udah finance, legal dan lain-lain itu ditaruhnya ke tim finance yang ngurus dan segala macam. Padahal eh, walaupun pada akhirnya tim finance-nya jadi jago ya membaca peraturan perundang-undangan gitu. Cuman kan kalau kita mau IPO readiness sebaiknya Bapak Ibu punyalah satu tim legal sendiri gitu ya yang bisa untuk membaca, memahami dan mengantisipasi perubahan hukum. Kalau memang tidak ada satu tim legal hukum, setidak-tidaknya punya external counsel gitu ya, punya lawyer yang mungkin di hire untuk bisa untuk sifatnya retainer atau untuk jangka waktu tertentu Bapak Ibu untuk memberikan advice kepada Bapak Ibu sekalian sebenarnya apa sih dampak peraturan tersebut kepada perusahaan gitu. Jadi kalau memang siap untuk IPO, maka Bapak Ibu harus siap bayar kos untuk legal, Bapak Ibu. Jangan ditumpang tindihkan dengan divisi lainnya gitu. Walaupun memang mungkin tim finance-nya, tim PGA-nya jago banget nih soal mengurus perizinan. Saya sering ketemu di webinar-webinar, sorry di BIMTEK-BIMTEK gitu ya. Saya ketemu sama orang finance, tim apa segala macam lebih jago daripada saya untuk masalah perizinan berusahanya gitu ya, teknisnya.
Tapi kan ketika kita bicara IPO, kita bukan hanya bicara tadi saya katakan compliance terhadap legal aja, tapi kita bicara good corporate governance gitu. Nah, ini harus ada kemampuan untuk menyusun SOP dan juga menyusun ya semacam SOP seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada governance integration, artinya integrasi prinsip good corporate governance. Nah, ini yang tadi saya katakan. Dalam membaca peraturan, kita bisa lihat ada peraturan yang sifatnya implisit, ada yang eksplisit. Contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 per- eh, eh, tentang apa tuh namanya saya sampai lupa tuh. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, tentang perseroan terbatas itu dia diatur nih bahwa pemegang saham itu tidak boleh gitu ya untuk ikut serta. Jadi di dalam situ tuh diatur secara rinci bahwa pemegang saham itu tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan oleh direksi. Jadi tidak ada kata-kata pemegang saham dilarang untuk menandatangani perjanjian gitu ya. Itu nggak ada. Tapi kan secara bahasa hukumnya di dalam situ dikatakan pemegang saham atau rapat umum pemegang saham melaksanakan fungsi yang tidak dijalankan oleh direksi dan komisaris. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ada larangannya bagi pemegang saham untuk menandatangani perjanjian, tapi tidak secara eksplisit dimunculkan. Nah, itu harus ada legal reasoningnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang harus Bapak Ibu tuangkan dalam satu SOP atau dalam satu charter atau piagam yang namanya Good Corporate Governance Charter gitu ya. Nanti ketika jadi IPO, jadi PT TBK itu juga harus ada tuh Good Corporate Governance Charternya. Kemudian yang keempat harus ada compliance data and architecture, artinya memang harus disinkronkan, harus dibuat satu sistem khusus yang memudahkan seluruh divisi untuk memantau sampai sejauh mana kepatuhan dan juga pemenuhan GCG dalam perusahaan. Dan yang paling penting adalah ketika sudah berupaya untuk IPO gitu ya, ada stakeholder signaling. Artinya apa? Dari sekarang perusahaan harus bisa menunjukkan ke pemerintah gitu ya, ke lembaga terkait maupun ke investor, ke supplier dan segala macam bahwa perusahaan kami nih perusahaan yang bagus loh. Perusahaan kami punya pondasi compliance yang bagus, pondasi GCG yang bagus. Saya mungkin ada satu perusahaan yang menurut saya sangat menarik ya Bapak Ibu terkait dengan GCG beberapa tahun lalu kalau Bapak Ibu lihat sempat menyimak dulu ketika kita masuk ke fase COVID ya itu kan banyak sekali perusahaan yang runtuh ya melakukan PHK, pemotongan gaji dan lain-lain. Dan di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada Paragon. Jadi perusahaan yang memproduksi Wardah ya produk-produk Wardah dan lain-lain di situ. Ini bukan endorse ya Bapak Ibu tapi saya saya memperhatikan di situ oke nih. Jadi si Paragon ini menarik karena pada saat perusahaan COVID itu mereka sangat kesulitan, terutama pada saat-saat awal COVID, mereka justru gaji karyawannya tetap, bahkan memberikan sumbangan yang sangat besar pada saat itu sampai beberapa periode. Dan usut punya usut ternyata yang saya baca, mereka itu secara konsisten meningkatkan punya dana cadangan 20% itu. Jadi kalau di Bapak Ibu lihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, itu perusahaan wajib untuk mencadangkan dana cadangan 20%. Dan dana cadangan itu harus dipenuhi dulu sebelum pemegang saham itu ngambil dividen gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kan kalau PT tertutup sebenarnya tuh tidak ada institusi yang akan mengecek hal tersebut. Beda dengan PT TBK. Kalau PT TBK laporan keuangannya semua terbuka gitu ya. Jadi OJK atau bursa atau bahkan publik sendiri bisa mengkritisi kalau perusahaan tidak menjalankan fungsi tersebut gitu. Tapi yang menarik Paragon itu ternyata dia menjalankan fungsi itu gitu ya dan mereka bisa terus bertahan sampai dengan sekarang gitu. Nah, pada saat COVID mereka jadi sangat outstanding gitu ya dan sampai sekarang pun Wardah masih jadi tetap salah satu perusahaan walaupun PT tertutup yang saya yakin ketika mereka jadi PT TBK setidak-tidaknya secara umum mereka bisa diterima dengan sangat cepat oleh publik. Maksudnya sahamnya kurang lebih menurut saya akan sangat bagus ya karena fundamentalnya bagus dan juga secara riwayat compliance dan good corporate governance-nya itu juga oke. Gitu. Jadi stakeholder signaling ini sangat penting membangun reputasi perusahaan. Sekali lagi reputasi bukan hanya untuk one shot moments gitu ya, tapi juga untuk jangka panjangnya nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Nah, ini adalah strategi implementasi untuk membangun fungsi compliance yang strategis dalam perusahaan.
Saya bagi jadi 6 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama paling penting saya bilang tadi strategi compliance adalah paradigma. Jadi kita harus memframing gitu ya, reframing fungsi compliance. Kalau dulu fungsi compliance yang penting checklist, perlu semua perizinan dapat gitu. Nah, sekarang harus diubah. Jadi kita harus bilang ke tim compliance-nya bahwa compliance ini adalah arsitek tata kelola dan manajemen risiko. Artinya, kalau tim compliance tidak menjalankan tugasnya dengan sangat baik, maka going concern perusahaan itu akan terganggu gitu ya. Sesederhana kalau misalnya tim compliance-nya tidak bisa mendeteksi izin sudah kadaluarsa gitu ya, sudah lewat. Nah, itu kan bisa berhenti bisnisnya. Mau sebagus apapun pasarnya, mau sebagus apapun valuasinya gitu. Kalau bisnis berhenti, sudah selesai. Yang kedua, bangun compliance roadmap yang terintegrasi. Ini yang saya bilang ya tadi harus ada koordinasi antar divisi dalam perusahaan. Nah, kalau memungkinkan, gunakan data compliance sebagai decision support system. Artinya Em, kalau sekarang misalnya sulit nih ya, kalau kita lihat nih regulasi secara keseluruhan kayaknya sulit nih untuk melakukan perluasan usaha karena ada maksudnya ada pemerintah kayaknya kecenderungannya akan melakukan kuota impor gitu ya. Nah, itu tim legal and compliance-nya itu harus bisa memberikan insight kepada direktur atau kepada bisnis divisions gitu akan hal tersebut. Yang keempat, kembangkan early warning system. Nah, Bapak Ibu ini saya menarik ya, early legal warning system. Mengapa diperlukan? Karena kalau kita bicara legal and compliance, good corporate governance, yang paling banyak saya temukan saat ini adalah indikasi fraud. Jadi indikasi adanya kecurangan yang dilakukan bukan hanya oleh karyawan, bahkan oleh pemegang sahamnya sendiri dan juga oleh direksi atau komisarisnya sendiri gitu. Contoh paling nyata Bapak Ibu yang kita lihat beberapa waktu ini adalah e-fishery ya. Nah, ini e-fishery menarik nih. Perusahaan dia merupakan salah satu IPO, salah satu startup yang sangat luar biasa gitu ya, dikelola oleh anak muda, marketnya oke gitu ya, segala macam bahkan salah satu unicorn ya, salah satu unicorn utama di Indonesia gitu. Tapi nyatanya mereka itu hancur karena tidak ada early legal warning system. Maksudnya apa? Jadi tidak ada proses untuk melakukan deteksi kemungkinan adanya fraud, kemungkinan adanya pelanggaran integriti dalam perusahaan. Kalau kita lihat kan di situ tiga eksekutifnya ya, termasuk para pendirinya itu melakukan ada double pencatatan gitu ya, ada dua jenis keuangan gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa dideteksi sejak awal karena ternyata fraudnya itu sudah terjadi sejak mungkin 2 atau 3 tahun awal perusahaan berdiri gitu. Nah, inilah makanya kembangkan early legal warning system. Biasanya kalau di PT TBK nanti akan ada whistleblower mechanism gitu ya. Jadi kita melakukan perlindungan terhadap karyawan yang memang memberikan info-info gitu ya terkait dengan potensi adanya pelanggaran gitu ya, baik yang sifatnya pelanggaran integritas maupun memang yang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Baru bangun budaya keterbukaan, nah ini saya bilang kepatuhan yang efektif lahir dari budaya, bukan dari tekanan. Artinya ownernya, direkturnya, komisarisnya, eksekutifnya, semua harus punya visi yang sama dulu gitu. Yang terakhir adalah libatkan pimpinan puncak sebagai role model. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Nah, tadi saya katakan kalau seandainya perusahaan ini kita sudah masuk ke teknisnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang perusahaan mau mempersiapkan diri untuk IPO, let's say di tahun 2026 ini, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan audit internal terhadap perusahaan Bapak Ibu sendiri. Gitu. Audit internal ini untuk melihat yang tadi di awal saya sebutkan, legal maturity-nya udah sejauh mana. Nah, apa saja yang bisa kita audit? Yang pertama ada audit struktur korporasi. Artinya, audit terhadap satu, anggaran dasar perusahaan dan juga segala bentuk perubahannya. Yang kedua, identifikasi entitas-entitas perusahaan. Kalau perusahaan bentuknya grup, Bapak Ibu harus melihat bagaimana ada atau tidak cross ownership dalam perusahaan. Cross ownership itu apa sih? Misalnya perusahaan induk punya saham di perusahaan anak juga punya saham di perusahaan induk. Nah, itu sering terjadi tuh. Padahal menurut Undang-Undang PT itu dilarang. Seperti itu. Nah, ini makanya harus diidentifikasi ada entitas anak, afiliasi, kepemilikan silang untuk mencegah adanya apa ya konflik kepentingan dalam perusahaan. Dan konflik kepentingan ini kan menjadi salah satu konflik kepentingan dan juga ya konflik kepentingan itu menjadi salah satu
catatan ya bagi perusahaan yang akan melaksanakan IPO nanti oleh OJK maupun Bursa Efek. Lalu kemudian selaraskan komposisi pemegang saham, direksi dan komisaris dengan laporan di mungkin di sistem-sistem lain ya, bukan hanya di OSS, di administrasi hukum umum dan lain-lain. Yang kedua, setelah audit korporasi gitu ya, Bapak Ibu harus melakukan audit terhadap perizinan berusaha. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang karena kita sedang ada proses transisi dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru, wajib nih Bapak Ibu mau melakukan IPO atau tidak melakukan IPO untuk melakukan audit apakah seluruh KBLI dalam OSS-nya, seluruh izinnya sudah sesuai dengan ketentuan perizinan yang terbaru. Gitu. Contohnya nih Bapak Ibu, kalau dulu di dalam sistem OSS RBA ada KBLI pendukung dan juga KBLI utama ya Bapak Ibu ya, pendukung dan utama. Kalau KBLI pendukung harus tertuang dalam akta, baru dia bisa diproses. Tapi kalau KBLI pendukung tidak perlu, KBLI utama harus tertuang dalam akta, KBLI pendukung itu tidak perlu tertuang dalam akta. Sekarang, berdasarkan Perka BKPM yang baru terbit beberapa hari lalu, KBLI pendukung yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan harus ada dalam akta perusahaan. Kalau tidak ada dalam akta perusahaan, nanti ada konsekuensinya yang harus diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, contohnya sesederhana itu nih. Jadi Bapak Ibu harus melakukan audit dan mencocokkan kembali mengenai kesesuaian antara kondisi yang sekarang dengan peraturan yang baru terbit. Yang ketiga, coba diaudit kepemilikan haki dan juga aset-aset lainnya. Haki sangat penting, Bapak Ibu, kita sering ya melihat perusahaan yang ada sengketa hakinya. Contohnya misalnya mungkin yang ramai kemarin itu yang Ruben Onsu ya, apa ya nama ayamnya ya, ya gitulah pokoknya nama ayamnya yang sengketa gitu, yang tadinya Ruben Onsu itu punya banyak banget cabang dan akhirnya sekarang kita jadi redup gitu ya, baik oleh cabang yang dimiliki Ruben Onsu maupun partner bisnisnya gitu. Dan juga harus monitor nih ada atau tidak penjaminan hak tanggungan gadai dan segala macam. Yang keempat ada pemeriksaan kontrak material gitu. Kontrak material itu biasanya saya akan fokus ada atau tidaknya negatif covenant Bapak Ibu. Negatif covenant itu larangan-larangan untuk melakukan hal-hal tertentu. Contohnya dari bank gitu ya, misalnya Bapak Ibu melakukan mendapatkan pinjaman dari bank gitu ya. Dan salah satu klausulnya itu bilang bahwa perusahaan dilarang melakukan aksi korporasi sampai dengan pinjaman tersebut lunas. Nah, kalau IPO itu sudah pasti aksi korporasi. Artinya, kalau Bapak Ibu mau melakukan IPO, setidak-tidaknya Bapak Ibu harus datang dulu ke bank meminta agar klausula tersebut dicabut gitu ya, atau ya dilakukan adendum lah, jadi diperbolehkan seperti itu. Tentu bukan hanya dengan bank, juga dengan supplier-supplier yang lain itu juga perlu. Atau misalnya bukan, tidak ada kewajiban untuk meminta izin, tapi adanya kewajiban melakukan pemberitahuan. Nah, itu juga penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak melakukan permintaan izin atau meminta pemberitahuan, ya tentu kita bisa dianggap wan prestasi. Nah, kalau sudah wan prestasi atau melanggar kontrak, kita akan masuk lagi ke tahapan pengadilan, yang mana itu tidak baik bagi bagi perusahaan yang akan melaksanakan IPO. Yang kelima, kepatuhan pajak dan tenaga kerja. Ini juga Bapak Ibu seringnya bergejolak nih. Biasanya IPO akan diikuti dengan efisiensi tenaga kerja. Efisiensi dalam artian perusahaan akan menghitung kembali kira-kira berapa sih kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dan akan memastikan bahwa ini efisien supaya nanti ketika masuk ke prospektus jadi oke kan. Nah, biasanya ada penolakan-penolakan dari tenaga kerja. Kalau dari tenaga kerja menolak, sengketa lagi. Namanya perselisihan hubungan industrial. Kalau sudah perselisihan hubungan industrial, kalau perusahaan Bapak Ibu sifatnya manufaktur, saya yakin Bapak Ibu lebih pengalaman berhadapannya tidak hanya dengan serikat buruh di perusahaan, jadi serikat buruh yang di regional gitu ya Bapak Ibu. Yang menurut saya kalau kita udah bicara tentang perselisihan hubungan industrial itu kadang bukan hukum lagi yang bermain, tapi lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk bernegosiasi secara humanis ya gitu. Yang terakhir adalah manajemen sengketa. Bapak Ibu, saya sering menemukan perusahaan yang bagus nih, perusahaannya oke, tidak punya sengketa sama lain, satu sama lain gitu. Tapi ternyata pemegang sahamnya yang punya sengketa. Jadi karena pemegang sahamnya yang punya sengketa, bisa jadi satu, citra perusahaan jadi tidak bagus karena perusahaannya dianggap pemegang sahamnya nggak oke gitu ya. Terus yang kedua adalah tentu ada potensi itu berdampak juga kepada perusahaan. Jadi perusahaan yang harus tahu nih, orang legalnya di internal harus tahu daftar-daftar kasus yang dimiliki oleh perusahaan sekarang, kemudian potensinya seperti apa ke depan, apakah potensinya akan besar maju ke pengadilan atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut, Mbak.
Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mau melakukan IPO, mau proses audit gitu ya, Bapak Ibu bisa bikin compliance checklist gitu ya, misalnya untuk struktur korporasi dan legalitas. Maka Bapak Ibu aspek-aspeknya dimasukkan di kolom yang pertama gitu ya. Kemudian dokumen yang diperiksa juga dimasukkan, dibikin statusnya apa, misalnya statusnya comply gitu ya. Catatannya tapi tidak ditemukan berita negara Republik Indonesia terkait akta tersebut. Atau bahkan misalnya gini, ada susunan pemegang saham gitu ya, misalnya di sini. Nih, susunan pemegang saham. Aktanya ada gitu. Aktanya ada dibuat oleh notaris, tapi perjanjian jual beli sahamnya nggak ada. Nah, hal kayak saya gitu Bapak Ibu bisa jadi temuan bagi konsultan hukum pasar modal nantinya. Konsultan hukum pasar modal akan minta mana nih buktinya gitu ya. Atau misalnya pada saat pendirian aktanya ada nih sudah oke segala macam, tapi bukti setornya nggak ada. Jadi kalau kita ke notaris kan kita kalau bikin akta itu paling diminta surat pernyataan akan setor modal gitu. Tapi ketika kita sudah mulai IPO nanti konsultan hukum pasar modal akan minta mana bukti setornya. Tercatat nggak dalam perusahaan? Ternyata ditemukan oke, tidak ada bukti setornya, tapi sudah masuk di laporan keuangan perusahaan. Setelah kita lihat ternyata masih terutang. Nah, jadi kalau masih terutang berarti kan sebenarnya pemegang saham itu tidak berhak untuk menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu jadi temuan yang luar biasa juga ya seringnya. Makanya kita harus benar-benar rapi nih kalau mau IPO. Tidak-tidaknya perizinan 5 tahun ke belakang itu udah harus rapi. Mungkin kalau udah 10 tahun, 15 tahun ke belakang itu udah agak susah ya gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita lanjut lagi, Mbak. Baru Bapak Ibu setelah compliance-nya oke gitu ya, compliance yang memang ada checklistnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kita masuk ke transformasi tata kelola korporasi. Nah, biasanya prinsip GCG ini tuh ada di POJK 33/2014 gitu ya, yang mengatur hubungan antara direksi, komisaris, dan lain-lain, dan juga POJK lainnya yang tentu akan semakin banyak nantinya mungkin kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Nah, di sini saya sampaikan nih ya, tadi ada penyusunan kebijakan dan manual internal. Tadi ada kalau untuk early warning system ada whistleblowing policy gitu kan ya. Kembangkan dan sahkan dokumen-dokumen ini. Dokumen ini wajib untuk PT yang sudah TBK gitu ya. Nah, kalau PT yang masih dalam proses mau IPO persiapan, ya tidak-tidaknya cobalah mulai dikembangkan dari sekarang seperti itu. Gitu. Kita lanjut lagi, Mbak. Nah, ini adalah manajemen risiko dan integrasi kepatuhan. Ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi memang harus ada peta risiko hukumnya. Tadi yang saya katakan punya sengketa, maka sengketanya itu kan berakhir di mana gitu ya. Ada satu perusahaan yang dia bidang usahanya misalnya manufaktur gitu ya, perusahaannya manufaktur. Tapi ternyata dia punya utang yang sangat besar sehingga mesin-mesinnya itu sudah dijadikan jaminan gitu, jaminan fidusia gitu kan. Nah, ternyata dia gagal bayar. Ketika gagal bayar, maka mesin-mesin itu dilelang. Ketika mesin itu dilelang, ya berarti perusahaan berhenti beroperasi gitu kan. Ya tentu itu jadi resiko yang sangat besar untuk going concern perusahaan. Jadi hal-hal tersebut juga pasti tidak akan luput dari pemeriksaan konsultan hukum pasar modal. Gitu. Ada peta risiko hukum, compliance monitoring system, disclosure management, dan legal documentation control. Kita lanjut, Mbak. Oke, Bapak Ibu ini saya ada satu skenario gagal IPO ya. Ini kebetulan saya terjun sendiri di sini, tapi saya bukan konsultan hukum pasar modalnya. Kebetulan saya waktu itu diminta untuk melakukan analisis awal terhadap perusahaan. Tapi lucunya perusahaan minta saya untuk melakukan analisis awal, tapi mereka udah nunjuk konsultan hukum pasar modalnya. Jadi pembayaran pertama ke konsultan hukum pasar modal itu udah dibayar. Jadi Bapak Ibu kalau konsultan hukum pasar modal itu adalah konsultan yang yang bertugas untuk melakukan audit terhadap kepatuhan perusahaan dan melakukan due diligence dan menyusun legal opini terhadap status kepatuhan perusahaan itu sendiri. Nah, waktu itu ketika saya masuk di sini bukan sebagai konsultan hukum pasar modal, tapi saya diminta aja untuk mereview ya perizinan berusahanya secara umum. Ini saya samarkan namanya, jadi sini saya bikin seolah ilustrasi saja gitu ya gitu. Tapi sebenarnya saya hadir sendiri pada saat itu. Jadi ada PT XYZ Nusantara, dia suatu PMA yang dirinya sejak tahun 1995, udah lama sekali. Dan memang dia sudah sangat apa ya, mature secara pangsa dan segala macam, dia yang salah satu yang leading gitu kan. Perusahaan berencana melaksanakan IPO pada kuartal 3 tahun 2023 lalu.
gitu. Sudah menunjuk profesi penunjang pasar modal, ada konsultan keuangan sudah ditunjuk, penilai sudah, konsultan hukum juga sudah gitu kan, dan akan segera memulai proses IPO gitu. Di awal saya cek, di aktanya modal disetornya 2,5 miliar, sesuai dengan akta pendirian dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya cek, bukti setoran modalnya memang tidak ada, sudah tahun 95 sudah jauh banget, tapi laporan keuangannya oke, tercatat. Lokasi operasionalnya, jadi kalau sekarang dia punya dua site nih Bapak Ibu. Site pertama di kawasan industri Jababeka. Dan ini tercantum di nomor induk berusahanya, izinnya lengkap gitu ya. Yang kedua, site kedua ada di kawasan industri Delta Silicon, tapi baru dibangun tahun 2022. Menggunakan pinjaman pemegang saham. Karena apa? Karena modal disetornya dulu udah dipakai buat ini semuanya dan mereka nggak mau meningkatkan modal. Jadi pemegang saham memberikan pinjaman 10 miliar. Sayangnya, izin yang di site 2 ini belum tercantum di nomor induk berusaha. Jadi nanti kita lihat ya konsekuensinya. Kemudian tenaga kerja, saya cek berdasarkan data keuangan, jumlah tenaga kerja yang tercatat itu adalah 100 orang yang eligible untuk mendapatkan pensiun. Artinya ini pegawai tetap gitu ya. Namun berdasarkan data HRD, aktualnya itu sebenarnya ada 150. Tapi HRD bilang 50-nya orang lagi itu nggak eligible untuk mendapatkan program dana pensiun. Jadi mereka mungkin sifatnya hanya lepas gitu ya, dan lepas PKWT dan segala macam gitu. Kemudian mereka punya perjanjian kerja bersama disahkan tahun 2018 dan belum diperpanjang sejak 2020. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena di tahun 2020 itu terbit Undang-Undang Cipta Kerja yang mereformasi undang-undang tenaga kerja kita. Jadi banyak perubahan, bahkan waktu itu sempat di judicial review ya sama Serikat Buruh. Karena menurut Serikat Buruh, Undang-Undang Cipta Kerja yang terbit tahun 2020 ini banyak merugikan kepentingan buruh. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Nah, setelah saya melakukan review general, ini ada rekapitulasi temuan kepatuhan saya nih Bapak Ibu. Legalitas perizinan, temuan utamanya site 2 itu belum berizin dan belum masuk dalam NIB. Artinya apa? Artinya perusahaan seharusnya belum boleh untuk melakukan operasi di situ. Dan perusahaan atau direksi bisa dikenakan sanksi mulai dari administratif bahkan sampai dengan pidana kalau memang tetap dalam tanda kutip melunjak gitu ya. Nah, prospektusnya dia tidak valid, jadi perlu revisi dan klarifikasi ke OJK. Yang kedua, ketenaga kerjaan. PKB itu berlaku 2 tahun, Bapak Ibu. Dan itu sudah berakhir di tahun 2020 dan sampai saat itu belum diperbaharui. Dampaknya apa? Tadi saya katakan ternyata ketika perusahaan mau melakukan perpanjangan atau ya pembaharuan PKB, perusahaan juga mau menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru, yang mana memang lebih rendah standarnya dibandingkan undang-undang sebelumnya. Di situ Serikat Buruh menolak untuk melakukan revisi berdasarkan standar yang terbaru. Alasan dari Serikat Buruh adalah karena undang-undang tersebut kan pada dianggapnya waktu itu inkonstitusional bersyarat gitu ya. Jadi tidak berlaku, Serikat Buruh tidak mengakui. Akhirnya ini PKB tidak bisa diperbaharui. Yang terakhir keuangan. Nah, keuangan tadi ada tuh perbedaan selisih 100 orang dengan 50 orang tersebut. Dan ini berpengaruh pada penghitungan pensiunnya, artinya aktuarianya itu tidak sesuai. Dampaknya artinya akhirnya ya konsultan keuangan dan konsultan hukum menilai PT XYZ gagal memenuhi compliance dan akhirnya terpaksa tidak jadi dilakukan IPO karena yang paling rumit mungkin ini ya kalau legalitas kita masih bisa urus, keuangan masih bisa lah nanti dibuat gitu ya dengan suntikan model baru dan lain-lain. Tapi kalau kita udah bicara sengketa dengan buruh itu akan sangat sulit Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Ini akan saya bahas secara, nah ini dia. Ini yang tadi saya temuan satu ya, perizinan pada site kedua tidak lengkap dan tidak tercantum pada NIB. Itu kita lanjut aja Mbak. Tadi saya sudah sempat sampaikan di awal. Yang kedua, perjanjian kerja bersama kadaluarsa sampai sekarang belum solve juga Bapak Ibu sekalian. Sudah sejak tahun 2023 gitu. Jadi sekarang tetap dipakai perjanjian kerja bersama yang lama dengan serikat buruh gitu ya. Karena ada beberapa jurisprudensi peradilan yang bilang kalau masih ada sengketa maka dianggap eh, living law-nya atau kebiasaan yang ada perusahaan itu yang hidup gitu. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Kita lanjut lagi, kesalahan penghitungan tenaga kerja. Nah, ini yang juga tadi saya sampaikan, ada misstatement di laporan keuangan. Karena penghitungan aktuarianya tidak akurat. Harusnya perusahaan melakukan pencadangan untuk 150 tenaga kerja, nanti untuk pencadangan pensiun, tapi hanya 100 tenaga kerja saja. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari kasus yang sebelumnya itu? Jadi memang
kalau kita bicara yang sekarang ya secara teknikal, kepatuhan lokasi usaha itu harus diperiksa lintas kawasan. Jadi Bapak Ibu kalau perusahaan Bapak Ibu nih misalnya punya kawasan di Jababeka gitu ya. Satu di Jalan Maleo, satu di Jalan Angsa gitu. Beda beda dua blok aja. Itu masing-masing site harus punya izin tersendiri gitu. Jadi ini beda dengan rezim perizinan terdahulu. Satu perusahaan mau berapapun site-nya, yang penting dia udah punya izin di situ udah selesai. Kalau sekarang enggak. Makanya ini perlu sangat teliti dari tim legalnya, tim compliance-nya, dan juga tim keuangannya untuk mengidentifikasi kapan ini butuh izin, kapan ini tidak butuh izin, gitu ya. Yang kedua, PKB dan hubungan industrial adalah aspek reputasional juga. Nah, seringnya nih Bapak Ibu, kalau saya handle sengketa ketenaga kerjaan, biasanya dari Bapak Ibu serikat buruh gitu ya, yang saya juga bisa pahami, mereka kan posisinya tidak kadang-kadang tidak seimbang gitu ya. Jadi mereka akan melakukan press conference gitu ya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan bagi perusahaan tentu ini harus diwaspadai gitu ya karena mempengaruhi reputasi. Yang terakhir, audit aktuarial wajib disinkronkan dengan laporan keuangan audited dengan data HRD. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri nih tiga divisi tersebut yang paling utamanya. Nah, ini saya juga sampaikan catatan IPO readiness bukan sekedar memenuhi dokumen, tetapi membangun integritas tata kelola gitu. Oke, kita lanjut, Mbak. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi perusahaan ya perusahaan biasanya melakukan restrukturisasi dan segala macam itu ketika akan melakukan IPO. Tapi khusus Bluebird, mereka itu melakukan restrukturisasi lagi ketika mereka sudah IPO. Gitu. Ini ada satu statement dari Pak Sigit Joko Sutono ya. Mereka itu memang menjadikan good corporate governance dan juga compliance sebagai DNA-nya mereka untuk sustain. Mengapa? Karena mereka menyadari Bluebird ini lahir dari perusahaan keluarga, gitu ya, yang dimana banyak orang berpikir oh kalau perusahaan keluarga itu biasanya em, kepemimpinannya, pengelolaannya itu akan sangat lebih feodal gitu ya, lebih tradisional. Bahkan ketika sudah IPO sekalipun gitu ya, karena memang pemegang sahamnya masih keluarga-keluarga saja. Dan akhirnya kemudian pada tahun 2000, saya lupa 2020 apa ya, itu akhirnya Bluebird kembali melakukan restrukturisasi terhadap compliance dan juga tata kelola mereka gitu. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Oke, ini mungkin slide terakhir ya pas jam 10, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nanti. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada baik pada diri saya sendiri juga dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kepatuhan itu di masa yang sekarang jangan dilihat lagi sebagai beban, tetapi harus dilihat sebagai bahasa kepercayaan antara perusahaan dan juga pasar. Gitu. Karena kalau kita melihat sebagai beban, saya pastikan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk mencapai compliance yang tertinggi, Bapak Ibu sekalian. Ini Gitu. NPWP. Dari saya, Mbak Nanda, warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lita atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan komprehensif sekali sih Bu ini penjelasannya. Ya izinkan saya untuk menyampaikan sekilas highlight materi yang baru saja disampaikan oleh Bu Lita. Jadi Bapak Ibu, compliance dan KJG ini memang menjadi fundamental yang penting ya bagi pelaku usaha untuk melakukan IPO. Selanjutnya sebelum melangkah ke IPO, perlu untuk mengidentifikasi salah satunya dari sisi legal maturity model yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bu Lita, yaitu terkait posisi perusahaan dalam mengelola legal dan compliance-nya atau untuk mengetahui sebetulnya bagaimana maturitas perusahaan dari sisi legalnya. Jadi di legal maturity model yang telah dijelaskan oleh Bulita tadi disebutkan terdapat 4 level. Yang pertama itu ada basic. Jadi memang fokusnya itu masih di kepatuhan administratif perusahaan. Yang kedua itu ada structure, yaitu perusahaan ini telah membentuk SOP dan memiliki compliance yang telah terregister. Kemudian yang ketiga ini ada integrated, yaitu seluruh aspek legal dan compliance-nya telah terintegrasi dengan keuangan dan operasional perusahaan. Dan yang keempat itu ada strategik, di mana compliance ini telah menjadi telah menjadi culture, mohon maaf, bagi strategi. Nah, Bapak Ibu,
Sistem SRBA di Indonesia itu sendiri telah mewajibkan perusahaan berada di level integrated. Jadi, perusahaan ini harus lebih aware ya posisinya di level mana sebelum perusahaan melakukan IPO. Nah, selanjutnya terkait dengan strategi compliance dalam konteks pasar modal itu sendiri, di mana kepatuhan ini tidak lagi reaktif terhadap regulasi, namun juga proaktif dan terintegrasi dengan strategi korporasi. Nah, yang dijelaskan oleh berita juga terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan IPO. Yang pertama itu audit struktur korporasi, kemudian audit perizinan usaha, dan yang ketiga itu ada kepemilikan hak kekayaan dan intelektual serta aset lainnya. Kemudian harus melakukan pemeriksaan kontrak material perusahaan. Selanjutnya terkait kepatuhan pajak dan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu terkait manajemen sengketa. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi setelah ini kita akan masuk ke sesi break sebelum memasuki sesi Q&A. Dan izinkan saya untuk dapat menyampaikan beberapa informasi penting ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua yang belum mengisi link absensi kehadiran, silahkan segera mengisi melalui link yang sudah dibagikan oleh tim KMMB di kolom chat Zoom. Nah, perlu diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa sertifikat dan informasi ini akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan akan dikirimkan melalui WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang linknya juga tersedia di kolom chat. Oke, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau pendapat terkait materi, silahkan dapat menuliskan di kolom chat Zoom. Nah, selanjutnya setelah sesi break ini kita akan masuk ke sesi Q&A dan pertanyaan atau diskusi yang ingin Bapak Ibu sampaikan akan kami bacakan dari urutan yang paling atas. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk tema webinar minggu depan ini tidak kalah menarik ya Bapak Ibu, yaitu membahas terkait ESG, khususnya terkait TNFD yang kaitannya dengan corporate strategy dan value creation. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk registrasi pada link yang telah disediakan oleh tim KMMB. Agar selalu update juga Bapak Ibu terkait informasi yang ada di KMMB, Bapak Ibu dapat mengikuti akun sosial media resmi kami, yaitu terdapat LinkedIn KMMB Consulting yang berisi informasi seputar career opportunities dan juga practical insight ya dari kami. Selanjutnya juga terdapat YouTube KMMB Consulting. Di dalamnya berisi rekaman webinar dan juga video-video edukasi. Jadi kalau Bapak Ibu sempat tertinggal materi webinar, no worries ya, karena materi dapat diakses ulang di YouTube KMMB. Nah, juga terdapat sosial media Instagram dan TikTok kami, yaitu @kmmb_consulting yang berisi short insight dan juga konten edukasi singkat dan fokus pada konten employee branding kami yang lebih inspiratif seperti itu. Dan juga yang terakhir ada website kmmb.co.id Bapak Ibu. Di dalam website ini menjadi pusat informasi layanan KMMB yang sekaligus tempat mengunduh buletin bulanan. Jadi Bapak Ibu, KMMB ini memiliki buletin yang membahas tema-tema menarik, salah satunya terkait IPO juga ya Bapak Ibu, yang diterbitkan di website kami. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menambah insight terkait IPO, dapat mengunduh buletin kami di website kmbb.co.id. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita mungkin akan langsung saja ke sesi Q&A. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan. Izin Bu Lita untuk saya eh, bacakan sesi Ya, monggo, Q&A-nya. Kak. Ya, di sini mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung bacakan ya. Bapak Ibu, ada dari Pak Eko. Izin bertanya, Bu Lita, SOP di perusahaan siapakah yang bertanggung jawab dalam membuatnya atau dokumentasinya? Kemudian divisi apa yang bertanggung jawab atas tersedianya SOP ini? Nah, itu Bu Lita. Silakan Bu Lita untuk dapat dibantu dijawab. Baik, Mbak, terima kasih. Masuk Pak Eko gitu. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara divisi yang bertanggung jawab, itu tidak ada satu jawaban yang universal gitu ya. Karena itu nanti bergantung pada bagaimana struktur perusahaan saat ini. Kalau struktur perusahaan yang sangat sederhana, let's say cuman ada direktur dan juga ada direktur, ada komisaris, kemudian divisinya ada HRD,
legal dan juga keuangan gitu ya. Maka untuk membuat SOP itu masing-masing divisi yang memiliki kewajiban gitu. Tapi kalau seandainya memang komposisi perusahaannya hanya direktur, komisaris, orang legal saja, ya berarti mau nggak mau si orang legal inilah yang wajib untuk membuat seluruh SOP tersebut. Tapi yang paling pasti seperti ini, Pak. Kalau dalam pembentukan SOP, saya rasa kita harus membedakan antara satu, konten, membuat kontennya itu sendiri, dan yang kedua adalah membuat bahasa SOP-nya, gitu ya, supaya bisa lebih ajak gitu. Nah, kalau misalnya membuat SOP keuangan, mungkin itu memang tanggung jawab orang keuangannya, tapi nanti dari tim legalnya bisa membantu untuk melakukan review bahasanya, gitu ya. Jangan sampai nanti SOP keuangannya ada yang bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Jadi bisa juga nanti dibikin satu penanggung jawab gitu ya. Penanggung jawabnya adalah si tim legalnya, tapi pertanggungjawabannya itu semata-mata hanya untuk kompilasi dan juga review materi dari masing-masing divisi tersebut gitu. Atau misalnya mau direksinya sendiri gitu yang bertanggung jawab menyusun SOP ya monggo juga dipersilahkan seperti itu Pak. Jadi tidak ada jawaban yang universal, tapi yang rule of thumb-nya menurut saya kalau ada orang legal, baiknya orang legal dilibatkan untuk memastikan SOP di internal tidak bertentangan. Contoh yang paling sering ya, kalau HRD-nya orang psikolog gitu ya, saya yakin kalau psikolog itu, sorry, psikologi gitu ya, orang psikologi itu pasti kalau psikologi industri juga belajar peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi mungkin secara legal reasoningnya, kalau ada orang legal juga di situ, cobalah dibuat kombinasi antara dua orang tersebut gitu. Jadi secara overview HR manajemennya oke dari tim legal yang dari tim HR yang merupakan psikolog dari sisi peraturan perundang-undangan juga tidak berseberangan. Sesederhana gini Pak, ketika bikin kontrak kerja gitu ya atau peraturan perusahaan atau SOP turun dari peraturan perusahaan, saya tuh masih sering banget ketemu HRD yang bilang masa percobaan 6 bulan. Padahal di peraturan itu udah jelas banget masa percobaan itu 3 bulan gitu ya. Nah, terus ada juga yang bikin PKWT dengan masa percobaan. Nah, hal-hal seperti itu nih yang menurut saya makanya perlu sinergi antar divisi. Atau memang kalau divisinya nggak lengkap ya berarti orang yang mengatur hal tersebut, Pak. Itu sih dari saya, Mbak. Dan Pak Eko. Iya, baik Bu Lita, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang dibutuhkan sinergi antar divisi itu tadi ya Bu, yang sebagai highlight terutama harus melibatkan tim legalnya. Oke, Hmm. mungkin dari Pak Eko ada feedback Bapak, silakan Pak, atau sudah cukup? Iya, terima kasih kesempatannya. Eh, apa emang benar sih universal? Apa ada yang di human capital juga ada yang di sisi internal audit gitu. Maksud mungkin lebih detail lagi apa yang saya maksudkan adalah yang bertanggung jawab mendokumentasikan siapa ya atau yang bertanggung jawab nanti menjaga SOP itu memastikan SOP itu ada seperti itu. Karena kalau kita diserahkan ke masing-masing user apa departemen, mereka akan menganggap saya kan sudah punya pekerjaan, day to day saya sibuk. Coba deh Hmm. apa dibantu tim internal audit atau tim quality management system. Kalau memang nggak bisa, ya udah saya buat aja sendiri. Nggak perlu lagi apa departemen internal audit buat apa gitu. Jadi ada stigma seperti itu. Jadi ada Hmm. egocentric departemen. Itu kali Bu Bu Lita. Ah, ya, ya, benar Pak. Benar sih. Berarti kalau misalnya, kalau saya sih melihatnya berarti kalau ada, kalau kita bicara bagaimana SOP itu bisa diimplementasikan gitu ya, bisa jadi perhatian oleh orang gitu ya, ya berarti memang harus ada, yang pasti kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab direksi, karena direksi itu day to day activity-nya adalah tanggung jawab dia berdasarkan undang-undang. Tapi kan nggak mungkin direksi ngurusin hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi mungkin harus dibuat nanti kalau di PT TBK bisa ada corporate sekretarinya ya Pak ya, yang membantu untuk mengintegrasikan semuanya. Dan juga mungkin nanti harus ada komite tertentu nih yang ditunjuk oleh perusahaan gitu. Biasanya sih orang legal sih Pak, kalau untuk mendokumentasikan SOP dan lain-lain. Karena apa? Biasanya kalau sudah berhadapan dengan orang legal kan mereka agak agak concern ya sama nanti dengan adanya sanksi dari peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pertanyaan Pak Eko, secara umum biasanya yang punya kewajiban untuk mendokumentasikan hal tersebut itu biasanya di legal and compliance gitu. Tapi harus dijelaskan dulu ya tupoksi legal and compliance-nya. Jangan-jangan di kontrak kerja dia sebenarnya tugas dia itu nggak ada hal tersebut gitu. Jadi ini tergantung bagaimana perusahaan memanage nantinya good corporate governance dalam perusahaannya. Gitu sih Pak. Ya, oke Bu, Ya, terima kasih. sementara sementara cukup ya itu dulu. Makasih Ibu.
Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Baik, Bu Lita, lanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini izin saya bacakan ada dari eh, Bapak Son underscore Fest. Izin Bu Lita, pada saat early legal system sudah terbentuk, bagaimana jika pelaku fraud adalah justru owner perusahaan atau BOD? Tentu sebagai karyawan akan menjadi dilematis untuk penegakannya. Silakan Bu Lita. Betul Pak, saya jawabnya juga dilematis Pak. Karena gini, kita bedain kalau misalnya ada tadi ini kan ada owner atau BOD gitu ya. Nah, kalau BOD dan BOC gitu yang melakukan fraud, menurut saya itu masih lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Artinya perusahaan yang bersangkutan masih bisa melakukan untuk raise isu ini ke para pemegang saham. Walaupun pasti kalau di dalam perusahaan yang nggak ada whistleblower mekanisme itu jadinya malah merugikan karyawan itu sendiri gitu ya, malah si karyawan itu dianggap sebagai pengadu yang nggak ber ya yang nggak oke lah gitu ya. Jadi kalau BOD dan BOC itu masih bisa untuk disampaikan ke para pemegang saham karena apa? Karena para pemegang saham nantinya punya kewajiban untuk melakukan review ya terhadap kinerja dari BOD dan BOC dan pada akhirnya juga punya hak untuk melakukan PHK terhadap BOD dan BOC tersebut. Jadi ada bukan pemberhentian lah, pemberhentian terhadap BOD dan BOC tersebut. Nah, memang ini yang saya juga sulit nih untuk kalau untuk owner gitu ya, untuk pemegang saham yang melakukan fraud saya jujur nggak ada jawabannya juga, Pak. Karena kalau misalnya fraudnya itu dalam konteks, misalnya konteksnya itu adalah eh, penggelapan gitu ya, yaitu berarti harus lapornya ke BOD-nya, karena direkturnya, ke BOD-nya untuk melakukan tindakan hukum. Jadi gini, direksi, pemegang saham, dan juga komisaris itu sebenarnya berdasarkan undang-undang gitu ya, walaupun prakteknya tidak, berdasarkan undang-undang mereka adalah tiga organ yang setara. Jadi ketika pemegang saham melakukan pelanggaran yang berakibat pada perusahaan, maka direksi bisa bertindak untuk dan atas nama perusahaan untuk melakukan tindakan bukan disiplin ya, untuk melakukan tindakan kepada pemegang saham tersebut, termasuk melaporkan ke kepolisian dan segala macam. Jadi itu sangat mungkin. Jadi jawaban saya mungkin akan sangat normatif karena memang kalau untuk PT tertutup itu sulit untuk kita buat tindakan disiplinnya gitu. Karena memang kalau PT tertutup itu tidak banyak nih lembaga yang benar-benar lembaga pemerintahan yang mau in-depth langsung masuk ke operasional perusahaan tersebut, Pak. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Berita atas jawabannya. Mungkin dari Pak Son ada feedback, Pak. Silahkan. Saya pikir terima kasih Mbak. Saya pikir sih penjelasannya sudah cukup ya. Hanya saja memang akan menjadi dilematis bagi karyawan pada saat penegakannya ya. Di satu sisi tentunya ancaman akan kehilangan pekerjaan itu pasti akan menjadi satu pertimbangan yang sangat-sangat krusial bagi karyawan. Betul, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Betul, Pak. Sulit. Makanya e-fishery ketahuannya lama kan, Pak. Karena semua diam pasti di dalam. Ya, Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya dan berita atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Heru. Izin untuk saya bacakan ya Bapak. Selamat siang Ibu Lita. Di sini terdapat dua pertanyaan Bu Lita. Yang pertama, bagaimana peran human capital dan legal untuk mempraktikkan legal maturity model untuk perusahaan yang dapat dikatakan masih di tahap basic? Dan yang kedua itu, untuk studi kasusnya, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dalam posisi PMA yang berdiri lama, tetapi ketentuan permodalannya masih di bawah yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan status non-UMK? Kurang lebih seperti itu, Bu Rita. Silakan, Bu Rita. Ya, baik. Terima kasih Pak Haru atas pertanyaannya. Itulah Pak yang tadi saya katakan. Sebenarnya legal, kalau sebenarnya gini, kalau dari human dan legal capital, bagaimana untuk bisa improve ya, untuk bisa improve jadi lebih tinggi lagi. Bisa dilakukan dengan pendekatan regulasi dulu, gitu. Jadi si human capital dan legalnya ini menyampaikan gitu ya kepada direksi dan atau komisarisnya bahwa sekarang memang sudah menjadi kewajiban nih bagi perusahaan untuk meningkatkan
compliance-nya. Karena kalau kita lihat di perizinan berusahanya, sekarang sudah harus terintegrasi seluruh divisi untuk bisa mencapai tahapan tertentu gitu. Dan bisa kita bilang, si Human Capital and Legal bisa bilang, Pak, sekarang kita sudah punya raport nih yang langsung direview oleh pemerintah, baik di sistem OSS, sistem OLK, dan maupun sistem-sistem lainnya. Jadi yang pertama pendekatannya memang harus pendekatan regulasi dulu, Mbak. Karena apa? Pendekatan regulasi dan pendekatan sanksi itu yang paling efektif untuk peningkatan compliance dalam jangka waktu dekat. Jadi memang harus dalam tanda kutip ditakut-takutin dulu, Pak. Kalau ini kita nggak comply, maka kita akan nanti izinnya dicabut. Nanti kita akan masuk daftar hitam dari pemerintah. Usaha kita akan segala macam lah dibikinnya seperti itu. Nah, setelah compliance-nya itu perlahan sedikit-sedikit naik gitu, baru tim dari Human Capital dan juga dari legal ini membuat roadmap lah ibaratnya. Jadi memang harus ada inisiatif dari tim legal dan human capital untuk membuat roadmap tersendiri gitu ya. Misalnya kalau sekarang datanya masih tersebar, cobalah dibikin satu G Drive gitu ya, yang isinya daftar-daftar dokumen dan segala macam gitu. Kemudian di-provide kepada direksi dan juga dewan komisarisnya. Sekarang kondisi kepatuhan kita seperti ini loh Pak gitu. Sebenarnya kalau kita mau meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita supaya ke depan tidak ada double perizinan atau kelewatan dalam perizinannya, maka kita bisa melakukan atau membuat program A, B, C, dan D seperti itu sih Mbak. Jadi memang agak susah kalau misalnya yang mau legal compliance ini mau dari dari down ke top gitu ya, harus top ke down sebenarnya seperti itu. Makanya karena perspektif strategik legal strategic compliance itu adalah perspektif yang dimiliki yang seharusnya dimiliki oleh pucuk pimpinan tertinggi gitu, baru kemudian ke yang lain-lainnya gitu sih Mbak. Begitu Pak Haru. Yang kedua, untuk studi kasusnya saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dalam posisi PMA yang berdiri lama tetapi ketentuan permodalannya masih di bawah yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan status non-UMK? Ya ini memang menarik ya. Ini juga menarik sih. Jadi kalau kita pakai OSS yang dulu berdasarkan peraturan Kepala BKPM nomor 4 tahun 2021, itu kan PT PMA memang sudah modalisatornya harus 10 miliar gitu kan. Tapi PT PMA itu bisa mengajukan pengecualian ke BKPM. Jadi dia menyatakan bahwa saya itu PMA lama, jadi saya seharusnya tidak kena klausula harus meningkatkan modal sampai dengan 10 miliar. Jadi adanya grandfathering rules tuh dalam investasi gitu. Jadi peraturan itu tidak berlaku surut terhadap pelaku usaha yang sudah berdiri sebelumnya. Dan pada akhirnya di sistem perizinan yang sebelumnya itu sangat dimungkinkan PT PMA tidak harus meningkatkan modalnya sampai dengan 10 miliar. Tapi kalau perusahaan atau PT PMA tersebut mau menambah KBLI, maka sistem OSS akan meminta PT PMA tersebut untuk meningkatkan modal menjadi 10 miliar gitu. Nah, em, implementasi yang seperti itu sekarang udah diubah di PP nomor 5 tahun per KBKPM nomor 5 tahun 2025 yang terbit 2 Oktober lalu. Jadi sekarang PT PMA itu hanya boleh untuk modalisatornya 2,5 miliar saja gitu. Nah, kalau kita lihat kan 2,5 miliar itu sebenarnya kalau dari klasifikasi industri itu kan masuk dalam kategori industri menengah ya. Jadi kalau industri mikro itu kurang dari 1 miliar, industri kecil 1 miliar, lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, kecil malah ya. Terus menengah 5 miliar, lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Nah, tapi PT PMA sekarang boleh tuh untuk modalisatornya kurang dari 10 miliar seperti itu. Jadi dan saya masih menunggu juga nih nanti implementasinya di sistem OSS seperti apa, karena seringnya antara peraturan dan juga implementasi itu agak berbeda. Tapi yang pasti rule of thumb-nya Pak Haru, biasanya peraturan itu tidak boleh berlaku surut kepada investor. Mengapa? Kalau misalnya berlaku surut itu kan merugikan kepentingan investor, sedangkan dalam rezim investasi itu kita secara umum sebenarnya harus ramah terhadap investor tanpa mengurangi kehati-hatian dari pemerintah untuk melanggengkan investasi di Indonesia gitu. Jadi posisi kasusnya boleh nggak PT PMA yang lama dengan permodalan yang sekarang? Boleh-boleh saja selama tidak ada penambahan KBLI baru. Once ada KBLI baru maka PT PMA harus meningkatkan permodalannya menjadi kalau yang sekarang 10 miliar ya gitu. Mungkin kalau yang dulu 10 miliar, kalau sekarang 2,5 miliar. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Lita. Saya persilakan Pak Haru apabila ada feedback Bapak, silahkan. Eh, Selamat siang, Bu Lita. Terima kasih atas Iya. penjelasannya cukup menarik dengan jawaban Ibu. Karena untuk kali ini ya, untuk peran human capital dan legal ini, eh,
Kenapa saya bilang perusahaan yang dapat dikatakan masih tahap basic? Karena ada beberapa perusahaan yang menganggap legal itu sebagai beban seperti yang Ibu katakan seperti itu. Nah, sebagai uh, karyawan yang memiliki role seperti itu, kita kan memiliki keinginan untuk bagaimana untuk mengimprove perusahaan itu lebih baik dan lebih baik dari segi compliance-nya seperti itu. Maka dari itu memang agak sulit juga kalau misalkan untuk masih di tahap basic kita berubah naik ke integrated untuk mencapai untuk sampai pra IPO aja itu masih sangat jauh seperti itu. Maka itu Iya. iya betul kan? Iya sangat jauh sekali. Maka dari itu memang kita dalam role seperti itu kita juga butuh namanya step by step untuk mencapai bagaimana sih untuk memperbaiki compliance perusahaan seperti itu. Terus yang untuk yang kedua ya, saya tertarik untuk bagaimana untuk PMA PMA ya, karena memang kemarin itu ada benturan aturan yang Perka BKPM 4 tahun 2021 sama yang waktu PP 2025 yang terkait dengan ketentuan permodalan dan sekarang ini sudah lebih spesifik ya untuk ketentuan permodalan untuk PMA ini seperti itu. Nah, eh, pada dasarnya saya sudah sekilas membaca terkait dengan PP 2 bukan PP Perka BKPM nomor 5 tahun 2025 yang penambahan KBLU sebagai sumber pendapatan seperti itu. Sedangkan untuk menambah KBLI-nya itu membutuhkan peningkatan modal seperti itu. Sedangkan kita berpikir untuk meningkatkan untuk menarik investor, terus kita juga harus mencari sumber pendapatan yang baru kan kita juga perusahaan berpikir untuk menambah KBLI seperti itu. Nah, dari sisi legalnya bagaimana sih menurut Ibu? Apakah dimungkinkan karena belum ada aturan yang lebih spesifik terkait dengan penambahan KBLI itu terkait dengan permodalan. Apalagi kalau misalkan untuk meningkatkan permodalan untuk kondisi ekonomi sekarang kan agak sulit seperti itu. Iya. Mungkin ya, jadi dilematis juga seperti itu. Bukan dilematis lagi, bingung lebih tepatnya seperti itu Bu Lita. Ini kita berusaha untuk mencari win-win solution dari sisi sebagai perusahaan, tapi kita juga tetap mematuhi dari sisi regulasinya seperti itu. Itu aja Bu Lita, terima kasih. Sama-sama. Ternyata Mbak Mbak Haru ya, Mbak Haru. Iya Tidak Mbak, apa-apa. tenang, Mbak bingungnya tidak sendiri. Saya juga banyak klien-klien saya nih bingung gitu ya dengan benturan regulasi yang sekarang gitu. Nah, tapi mungkin enaknya yang sekarang ya Mbak ya kalau misalnya dari manajemen minta oh harus masukin KBLI ini gitu ya. Tapi kan dari sistem kita bilang bisa nggak secara peraturan bisa gitu ya. Tapi by sistem udah nolak gitu kan. Jadi kita bisa langsung nunjukin aja nih, Pak, ini saya udah usaha nih untuk masukin segala-galanya tapi ditolak kayak yang dulu itu kan KBLI pendukung katanya tidak harus 10 miliar untuk PT PMA gitu ya, tidak harus memenuhi ketentuan investasi. Tapi nyatanya ketika kita masukkan KBLI pendukung dalam sistem OSS, tetap harus 10 miliar juga yang dimasukin gitu. Nah, kalau menurut saya mungkin salah satu enaknya dengan sistem online yang sekarang, kita bisa melakukan live live apa ya? Ya melakukan live lah sama-sama direksi nih Pak gitu ya. Ini saya sering sih Mbak. Saya salah satu cara saya adalah seperti ini kalau ke klien ya. Pak, kami mau masukkan izinnya sekarang. Ayo kita sekarang sama-sama ya. Saya undang Bapak untuk melihat bagaimana prosesnya yang sekarang. Nah, ini ya berarti sudah ditolak ya Pak ya. Memang dia tidak bisa by law-nya tidak ada larangan, tapi by sistemnya memang sistemnya nggak develop gitu. Nah, kalau menurut saya juga Mbak, kalau untuk akhir tahun seperti ini mending nggak usah ngapa-ngapain dulu deh gitu. Karena sistem OSS itu kan kalau kita lihat katanya sampai Oktober ya mereka akan melakukan penyesuaian ke PP ya tadi per KBKPM nomor 5 tahun 2021. Tapi yang saya lihat sih kemarin baru interface-nya aja sih yang berubah jadi bagus ya. Dalamnya juga Betul. masih interface-nya saya sampai buka berapa kali. Loh, ini Shopee apa gimana ya kan gambar ibu-ibu belanja gitu ya. Tapi dalamnya saya lihat sama tim saya juga ternyata perubahannya belum begitu banyak dan kemungkinan perubahan ke depan tuh akan lebih banyak lagi. Jadi kalau menurut saya sih
mungkin bisa disarankan dulu ke tim eh, ini ya direksinya atau business Hmm, operationsnya bahwa kita wait and see dulu nih sampai OSS hmm, kira-kira mereka kan janjinya Oktober nih sampai akhir hmm, Oktober hmm, udah hmm, sesuai. hmm. Setelah Oktober baru kita lihat lagi gitu. Karena implementasinya suka beda antara yang peraturan dengan yang sistemnya. Dan kalau mereka masih tetap minta harus bisa, udah Mbak langsung ayo ikut sama saya ngisi OSS gitu. Ngisi apa segala Hmm. macam untuk dan ngisi OSS atau ikut konsultasi sama tim si BKPM-nya itu Mbak Haru. Gitu. Itu saja dari saya Mbak Haru, Mbak Nanda. Baik, terima kasih Bu Lita atas jawabannya. Mohon maaf ya Mbak Haru, saya pikir tadi Bapak. Mohon maaf sekali. Dari Mbak Haru mungkin sudah cukup ya, Mbak Haru sudah cukup terjawab pertanyaan apa jawaban dari Bu Lita. Mungkin sedikit tambah sedikit ini yang terakhir kepada Bulita. Bulita, saya ingin konfirmasi. Apakah nanti ini kan masih penyesuaian ke PP 28 2025. Eh, Hmm. ini kan interface-nya sudah beda kan dari Ibu Lita nih. Nah, banyak yang mungkin beberapa orang komplain ya terkait pelaporan LKPM, terus kita mengajukan NIB, terus penambahan KBLI itu masih dipersulit gitu oleh pihak Hmm. BKPM-nya. Eh, apa ya, bahkan beberapa nih mungkin ya ini tidak dirasakan oleh yang beberapa PMA yang masih ketentuan permodalan terus masih bingung untuk migrasi datanya itu masih rasa dipersulit oleh sang pemerintah lah seperti itu. Hmm. Nah, dari situlah dari disitulah kita harus seperti kata Ibu Lita bilang wait and see ya dengan regulasi yang sekarang karena implementasinya ini masih masih terombang-ambing nih. Jadi kita sebagai Hmm. legal kan kita masih bingung nih bagaimana untuk rencana tindak lanjutnya seperti itu, Ibu. Jadi penjelasannya cukup menarik dan bisalah nanti kalau ada diskusi lebih lanjut terkait dengan eh, legal compliance ini, Bu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Bu. Itu aja, Ya, Ibu Nanda. Terima kasih. ya, sama-sama Mbak Haru semangat Mbak Haru. Saya juga pusing Mbak. Oke. Iya, baik, terima kasih Belita dan Mbak Haro. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Tengku, Bu. Izin bertanya, dokumen apa saja yang diperlukan untuk penunjukan komite audit, audit internal, dan sekretaris perusahaan? Terima kasih. Sama, terima kasih Pak. Kalau penunjukan ya Pak ya, itu sebenarnya kan kalau kita bicara, kalau misalnya PT-nya udah PT TBK, itu biasanya memang, atau menuju PT TBK biasanya ada di POJK tuh Pak, secara spesifik. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah berubah atau belum. Kalau dulu kan ada di POJK nomor 55 tahun 2015 ya, tentang pedoman pelaksanaan komite audit. Nah, biasanya itu diperlukan surat keputusan dari Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup dari orang-orang yang akan ditunjuk, identitas dan lain-lain. Dan ada beberapa pernyataan-pernyataan sesuai dengan POJK tersebut. Dan tadi saya sampaikan yang paling penting tentunya adalah pernyataan tidak akan benturan kepentingan seperti itu, Pak. Jadi memang kalau kita tanya secara spesifik dokumennya itu bisa kita langsung cek aja di POJK-nya gitu, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Tengku. Ini sudah cukup menjawab ya sepertinya dari Pak Tengku. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena ada keterbatasan waktu. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yuliana. Eh, untuk perusahaan konstruksi, beberapa proyek dijalankan melalui KSO. Bagaimana seandainya sebagian KSO belum memiliki dokumen perjanjian formal yang disahkan oleh kedua pihak dan belum tercatat dalam sistem OSS RBA? Apakah terdapat titik toleransi untuk itu, Ibu? Silahkan. Iya. Berarti ini ada dua istilah ya Bu ya, yang ada dua item gitu ya. Item yang pertama adalah terkait kontrak antara para pihak dan yang kedua adalah terkait proyek dalam sistem OSS LBA. Nah, terkait dengan kontrak tersendiri, kalau kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, itu memang tidak ada kewajiban kontrak dibuat secara tertulis. Artinya, ketika para pihak sudah melakukan hal
yang sama-sama dipahami satu sama lain gitu ya, maka dianggap telah ada persetujuan secara diam-diam di antara para pihak. Maka sudah adalah kesepakatan di situ, ada perjanjian yang tidak tertulis. Nah, kalau sudah ada perjanjian tidak tertulis, itu tetap sah di mata hukum. Tapi kelemahannya kalau ada kontrak tidak secara tertulis, ketika nanti Bapak Ibu akan ada perbedaan penafsiran atas pelaksanaan pekerjaan. Nah, kalau tidak ada kan berarti akan menimbulkan sengketa tuh. Misalnya seharusnya membuat KSO-nya adalah ada 4 bangunan, tapi ternyata dari counterpart mintanya harusnya ada 6 bangunan. Nah, ini yang sulit nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi resikonya secara umum ya, secara umum, karena nanti kan mungkin di bidang usaha konstruksi ada persyaratan-persyaratan lain gitu ya. Misalnya harus ada kontrak tertulis gitu. Nah, itu yang saya kurang paham tuh sekarang gitu. Tapi secara umum itu akan sangat rugi Bu kalau seandainya Ibu tidak ada kontrak tertulis karena jadi tidak ada bukti di masa depan gitu. Yang kedua adalah kesulitan untuk mengontrol pemenuhan pelaksanaan pekerjaan gitu. Pelaksanaan pekerjaan atau pemenuhan kewajiban. Mungkin ibu yang bagian pembayarannya atau segala macam itu akan sangat sulit. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan kontrak itu dibuat secara perjanjian itu tidak ada kontraknya gitu. Jadi kalau kontrak upayakan selalu ada hitam di atas putih untuk mitigasi resiko di masa mendatang gitu. Karena resikonya nanti sengketa para pihak. Lalu yang kedua, untuk proyek dalam sistem OSS RBA, nah kita untuk mengetahui kita ini harus memasukkan proyek tersebut atau tidak, berarti kita harus tahu dulu KBL kita itu sebenarnya apa. Kalau KBL kita misalnya instalasi bangunan gedung gitu ya, kita memang yang sorry, misalnya KBL kita adalah penyedia jasa konstruksi gitu ya, penyedia jasa konstruksi. Berarti kita harus memasukkan dalam perizinan berusaha, kita bentuknya adalah jasa gitu, jasa konstruksinya. Nah, tapi ketika di LKPM kita tidak menyebutkan bahwa bangunan itu milik kita. Karena kan kita hanya penyedia jasa konstruksi saja. Sedangkan bangunannya itu adalah investasi dari counterpart kita yang minta supaya kita mendirikan bangunan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ibu konstruksinya di sini adalah penyedia jasanya yang membantu membangunkan, maka ibu memang proyeknya itu hanya proyek di kantornya ibu aja gitu. Sedangkan untuk proyek di tempat lainnya gitu ya, jasa-jasa dari customer dan lain-lain itu tidak perlu dimasukkan karena kan itu bukan proyek ibu sebenarnya gitu. Dan omset ibu nanti kan bentuknya bukan bukan site tapi bentuknya adalah omset gitu. Jadi harus dipahami dulu, tapi saya bisa aja salah nanti ya kan saya nggak tahu secara spesifik bisnis ibu seperti apa. Nanti kita harus lihat secara detail. Jadi harus paham dulu KBLI-nya apa dan apakah kita memiliki kewajiban untuk mencatatkan proyek tersebut baik dalam perizinan berusaha maupun dalam LKPM nantinya. Seperti itu, Mbak. Baik, ya terima kasih Berita atas jawabannya. Saya persilahkan kepada Ibu Yuli apabila ada feedback Ibu, silahkan. Saya rasa cukup, Mbak. Iya, terima Ya, kasih terima Bu kasih. Yuli atas Assalamualaikum. pertanyaannya dan Bu Lita atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mengingat keterbatasan waktu, maka sesi Q&A ini harus kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri webinar spesial series pada pagi ini, tentu akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen berharga ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan kamera agar sesi foto bersama dapat berjalan dengan lancar. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Oke, akan dibantu oleh tim KMMB ya. Di sini akan didokumentasikan. Saya bantu hitung untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk slide keempat. Satu, dua, tiga. Untuk slide kelima. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, saya hitung satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi dokumentasi telah selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bu Lita, yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman, serta berkenan untuk menjadi
narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih, saya Nanda selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Selamat pagi. Terima kasih Bu Dita. Terima Terima kasih kasih Bu ya, Lita. Bapak Selamat Ibu. pagi. Terima kasih.